350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-belai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tidak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda bangsa Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Suetomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sekret Dagang Islam yang menjadi Sekret Islam pemimpinan Tjoko Aminoto. Partai politik Indis Partij oleh Ki Hajar Dewantara, Tejipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker. Trikorodarmo yang diprakrasai oleh Stiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum Mas, koran Mas. Waalaikumsalam, iya Mas. Koran Mas. Iya ya, dan kita mau apa hari ini? Ini ada majalah dari organisasi di negeri Belanda. Memang ini terbilang majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Baik Mas. Gimana? Baiklah Mas, saya pamit ya, ini melanjutkan ke rumah yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas ada koran dari ya. Ini bagus sekali. Negara Belanda saja mempunyai semangat untuk persatuan Indonesia. Kita juga harus segera ada pergerakan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Iya, kita sebagai rakyat Indonesia harus melakukan pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu jika saya mengurus pertemuan untuk membahas ini? Iya, saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan untuk membahas ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda pertama di Indonesia. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Ini ulasan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah M. Tabrani, dikarenakan M. Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan saudara M. Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaan. Saya usul saudari Soekarno menjadi wakil panitia di Kongres ini, dan saya juga siap menjadikan panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Iya, benar sekali. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Saudara Badar Johan, saudara Yan Tolek, saudara Sarmini, saudara Paul, dan Hamimi otomatis masuk ke panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Baiklah, sekian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya lebih
Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan yang sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antara organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di titik ini. Hasil dari rapat pertama sampai dengan sekarang, saya serahkan kepada saudari Tabrani, Ketua Panitia Ormas Pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon diperhatikan, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Saya menambahkan setiap ceramah diikuti oleh pandangan umum. Terima kasih tambahannya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga apa yang sudah kita rencanakan terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visben, seorang komisaris kepala dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda pada bait pertama dan bait kedua. Namun bait ketiga saya tidak setuju dikarenakan bait pertama dan bait kedua sudah menggunakan istilah Indonesia, sedangkan bait ketiga tidak menggunakan istilah Indonesia. Apakah tidak seharusnya bait ketiga seperti kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia? Iya, saya mendukung usulan M. Tabrani. Lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usulan perubahan itu. Saya masih bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Sampai jumpa di Kongres selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugono Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sugono Joyopuspito yang memimpin PPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan. Apakah Anda sudah memikiri ini sebelumnya? Saya sudah berpikir sangat berat. Dan dari Kongres Pemuda pertama memang harus diadakan Kongres Pemuda kedua karena belum ada mencapai kesepakatan. Pertama juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dorongan untuk persatuan Indonesia. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, langkah baiknya kita menghubungi para tokoh yang berpengaruh.
Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto, beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sunarto yang pernah menjadi wakil panitia Kongres Pemuda. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islam Tembon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat mengadakan Kongres Pemuda II yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasionalis dan menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya, saya serahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelum saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya juga Said, perwakilan dari Yogyakarta. Saya Rohani di sini mewakili dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Lemina, perwakilan Jong Ambon. Saya Amir Syarifudin, perwakilan dari Jong Batak. Saya Senduk, mewakili organisasi Jong Celebes. Saya Koco Songkono, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan selaku perwakilan dari organisasi Jong Islam Tembon. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Jong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama kita membentuk Kongres kedua nanti agar segera dapat ditindaklanjuti bagaimana Kongres Pemuda II akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan penasihat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda II ini. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan, Koco Sungkono, Sendu, Lemena, dan Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario, Sunarto, Muhammad Nafis, dan Arnold Munarunutu. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Ia mencipta sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya.
Terima kasih kepada saudara Wes Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Itulah hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua, hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bersama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Islamington Bon, Jong Cilebes, Jong Ambon, Rekar Sukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.